Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Haji Mustafa, Ustadz Masuri, beserta ustadz-ustadz yang lain, juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, juga tetangga, pemirsa yang mendengarkan ceramah ini. Semoga kita sekalian diberikan oleh ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, seperti seringkali kita sampaikan bahwa seseorang beribadah kepada Allah sebagaimana tugas kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya dia dengan kita itu sama, yaitu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tetapi ada sebagian dari golongan mereka itu yang tidak rela hamba Allah itu beribadah kepada Allah. Tidak rela mereka taat kepada Allah, sehingga mereka melakukan gangguan-gangguan dengan cara menyusup ke jasad manusia, yaitu golongan setan, setan dari golongan jin, bahkan iblis dari golongan jin. Lewat mana? Inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir, ya, berjalan di dalam diri anak Adam bersama aliran darah. Jadi setan itu lewat aliran apa bu? Darah, ya. Jadi lewat aliran darah itu untuk mengganggu manusia. Di antara gangguan-gangguannya yang seringkali terjadi adalah yang pertama, itu sering marah. Sering marah itu termasuk salah satu gangguan dari setan. Emosi yang tidak terkendali, kadang tidak kena digarai, sedikit saja sudah emosi. Ngomong sedikit tersinggung, ada orang ngomong-ngomongan dikira ngerasani DE. Dan banyak sekali hal-hal yang membuat manusia itu emosi. Ini salah satu gangguan dari setan. Anak minta pengen dituruti, dikasih nasihat tidak mau nurut, bahkan emosi melawan. Suami sering emosian, kata nggih Bu, watah langsung fasih tanah. Kata putih ibu-ibu kali bapak-bapak sing emosi. Oh sami ngaku sakniki. Cerdas nggih. Jujur panjenengan ngaku 100 nggih. Cerdas. Sami. Jadi sami. Karena potensi untuk marah niku sama-sama punya potensi, entah seorang istri atau seorang suami ataupun anak-anak. Jadi emosi ini seakan-akan mendominasi. Perkara sepele jadi 10, pertengkaran biasa jadi pertarungan antar negara, antar suku.
Jadi itu gara-gara emosi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau paling bagus di dalam menahan emosi. Apa yang dilakukan oleh musuh-musuh kepada beliau, bangkel nih, jengkelkan sebenarnya. Bahkan para malaikat menawarkan gunung-gunung timbruk nih pada orang-orang yang mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawaran-tawaran yang dahsyat, makjleb. Tetapi Rasulullah bisa menahan emosinya. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun statusnya tinggi, derajatnya mungkin lumayan, pengikutnya banyak, gelarnya sederet, kemudian dia emosian, itu perlu dipertanyakan apakah dia pengikut Rasulullah atau pengikut setan. Dia disendir sedikit tuh, kamu tidak tahu saya siapa? Rasulullah ya siapa? Kalau kita perhatikan Rasulullah itu percobaan pembunuhan luar biasa. Ketika sedang asik-asik berceramah gini, ada orang Yahudi datang pakai serbannya Rasul, dililitkan ke lehernya kayak dicekik. Bayangkan kalau nuwun sewu ada orang yang terkenal, entah itu panutan agama atau panutan pejabat, digitukan, penjara, bahkan dihabisi oleh massa pada waktu itu. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serbanya dililitkan lehernya oleh Yahudi, waktu itu ada di masjid, mau dicekik oleh Rasulullah, ditarik. Sahabat yang lain, waktu itu ada Umar bin Khattab, minta izin pada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, izinkan saya untuk membunuhnya. Wah, langsung to the point. Jangan Umar, jangan. Ada apa kamu orang Yahudi ke saya? Nagih utang ternyata, kan belum waktunya. Rasulullah punya utang, kan belum waktunya, masih sebulan lagi katakanlah. Saya tagih sekarang. Ya baiklah kalau begitu. Ya. Nyuruh Umar, wahai Umar, utangnya 1 keranjang, 1 sok mungkin ya. Ambilkan 2 keranjang kurma di Baitul Mal. Loh, kok 2 ya Rasulullah? Kenapa? Kan utang panjenengan 1, kok disuruh ngambil 2 keranjang? Ya. Yang 1 membayar utangnya, yang 1 karena kamu menakut-nakuti orang Yahudi ini. Bayangkan. Yang nakut-nakuti, yang amarah tadi didenda oleh Rasulullah dengan ngasih kurma lagi. Itu saking mulianya akhlak Rasulullah. Rasulullah tidak mengatakan kamu nggak tahu saya siapa, saya ini utusan Allah, kamu nyekik saya sembarangan, kualat kamu. Tidak seperti Rasulullah, malah mengatakan kebaikan. Akhirnya orang Yahudi itu begini, sebenarnya saya itu cuma ngetes panjenengan Rasulullah. Saya pelajari Islam dari awal A sampai Z katakanlah. Hanya 1 yang masih belum saya pelajari, ya, yang saya buktikan kepada panjenengan, yaitu emosi panjenengan. Seorang nabi itu mampu menahan emosinya. Lah ini sekarang saya temukan ternyata panjenengan bisa menahan emosi walaupun posisinya berpuasa pada waktu itu. Inilah teladan yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mampu menahan emosi, tidak merasa tinggi, tidak merasa ilmunya paling banyak, tidak merasa saya itu dapat firman langsung dari Allah, saya itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan sembarangan dengan saya. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Tetapi Rasulullah banyak memaafkan orang-orang yang menghinanya, orang-orang yang menyakitinya, dan lain sebagainya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan semuanya. Itulah cara Rasulullah menahan emosi yang luar biasa. Kadang manusia itu pengen orang lain itu baik kepada kita, tapi kita lupa gak baik pada manusia. Ya. Orang itu tidak baik sama saya, loh kamu apa baik sama dia? Kadang lupa membalikkan kata seperti itu.
Yang dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya adalah memperbaiki diri dulu yang utama, kemudian juga memperbaiki orang lain ketika kita melihat kemungkaran. Jadi ini merupakan contoh teladan bagi semuanya. Ketika seorang tua dimarahi oleh anaknya, doakan kebaikan. Ketika dikata-katain amarah oleh anaknya, doakan kebaikan. Dan lain sebagainya. Ketika seorang istri dimarahi oleh suaminya, suami dimarahi oleh istrinya, doakan kebaikan. Ya Allah, ampunilah saya, ampunilah pasangan saya. Sebagaimana sering kita sampaikan seperti itu. Inilah amalan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama manusia itu masih punya amarah yang terus berada dalam dirinya, jangan harap ada ketenangan di dalam hatinya. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, gangguan setan di dalam diri manusia itu sering ragu, was-was, ketakutan tanpa sebab yang jelas di hampir semua aktivitas. Was-was, Allahu Akbar, takbir, dibolani malih, Allahu Akbar, baleni malih, Allah, ragu, was-was. Bahkan ada sebagian yang kita temukan itu wudunya bolak-balik, sampai saat jeding telas baru lega. Lah niku salah satu bentuk gangguan setan. Wudu waduh ndak sah ini, kurang, kupingnya kurang siji misalnya. Padahal sudah rambutnya kurang usap sampai semuanya basah. Kadang dikemblok, sampai saawake kemblok baru dia mantep. Wonten sing model ngoten. Sehingga ada seorang kiai yang mengatakan ketika di santrinya ada santri yang wudunya sering was-was. Jadi isi kiai ini berpesan, ini penyakit ini. Kamu kalau menemu dia wudunya bolak-balik, kan waktu niku wudunya kan nambel jeding nggih. Lek wudunya dia bolak-balik celupno ndase wis. Kepala celupno bluk. Ben kapok, ben waras maksudnya betul. Itu salah satu cara terapi yang beliau lakukan. Itu ternyata ada memang was-was dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-was najis iki masjid iki. Wong iku gawe sandal ndak cuci kaki dulu. Ada sing ngoten. Tersiksa dia. Jadi setiap ada tamu niku dipel. Di wonten sing ngoten. Dan itu termasuk dari setan. Termasuk rasa takut yang berlebihan. Takut mati memang diharuskan, tetapi persiapan untuk menghadapi kematian itu perlu dilakukan. Ada orang yang sudah nazar, ya mau nazar, aduh aku ya apa ya, bingung dia, takut. Karena apa? Karena dia tidak ada persiapan menuju kematian. Mau kejeding takut. Kadang seorang bangun tengah malam badhe tahajud kejeding niku takut. Lah niku setan. Jadi ketika kita bangun tidur dianjurkan apa? Baca doa alhamdulillahilladzi at'amana no. Potongane mangan niku, Bu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika ada rasa takut dalam diri kita mau kejeding, usapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tiup, usapkan ke wajah. Ben melek. Karena setan akan bisikan wis cok tangi. Wis iku hati kendermu iku mono kletok-kletok iku. Kalau tekan protek apa gua hati. Nah, setan akan selalu menakut-nakuti seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah adanya dorongan untuk melakukan perbuatan maksiat yang berulang-ulang. Berfoya-foya dan lain sebagainya, sehingga dia terhalang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah seseorang yang semulanya dia rajin sholat, karena pergaulan dia meninggalkan sholat. Dalam suatu perjalanan, sambil selesai dari berfoya-foya, dia bawa mobil kecelakaan. Dan kecelakaan yang luar biasa, dia dibawa ke rumah sakit sudah kritis.
orang tuanya bacakan ayat-ayat Al-Quran, ya maksudnya untuk meruqyahnya, jerit-jerit dia, tidak tahan dia, tidak tahan. Akhirnya datanglah kematian, dibawalah dia pulang. Ketika dimandikan oleh seorang pemandi jenazah, ya, dibuka wajahnya, kaget dia, wajahnya berubah menjadi hitam, yang semulanya cantik karena wanita. Kemudian setiap kali diguyurkan air untuk memandikan jenazahnya ini, naudzubillah min dzalik, keluar kotoran dari mulutnya. Dibersihkan, keluar lagi. Biasanya kan dari belakang, dari mulutnya. Tidak kuat yang mandikan jenazah, ya, akhirnya ngomong, ini apa yang dilakukan oleh dia? Ternyata dia meninggalkan sholat. Ya. Jadi kadang azab itu langsung ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang untuk menjadi pelajaran bagi yang lainnya agar tidak meninggalkan sholat. Ya. Jadi kemudian yang keempat adalah sulit khusyuk dalam mengerjakan sholat. Ada setan itu yang mengganggu agar manusia nggak sholat. Ada yang takbir. Jadi pasien-pasien saya itu pengalaman takbir gini, Allahu Akbar, diganggu oleh setan, lepas lagi, Allahu Akbar, lepas lagi. Ya. Ketika sholat kadang rakaatnya lupa, sehingga sholat itu bolak-balik sampai melebihi 4 rakaat, bisa 5, 7, dibaleni lagi. Jadi kacau. Ini salah satu gangguan setan di dalam sholat. Termasuk tidak khusyuk, banyaknya ingat yang macam-macam. Kemudian gangguan setan yang kelima adalah sesak nafas dan ngantuk berat saat membaca Al-Quran. Sesak setiap membaca Al-Quran, dadanya itu sesak. Bukan karena penyakit jantung atau punya asma, tapi karena ketika baca niku setannya nggak kerasan. Ojo diterus dibacaane, tak buat sesek kamu. Ya. Ada yang seperti itu. Ya. Atau ketika baca Al-Quran tidak tahan lama, 1 halaman sudah ngantuk berat. Ada yang terhenti ketika membaca Quran itu, Bu. Boten medal suarane, tidak keluar. Ya. Dan ini pernah kita temukan ciri-ciri gangguan itu. Ya. Jadi kan nanti ngoten boten. Ngaji boten medal suarane. Ya. Itu salah satu ciri gangguan jin, gangguan setan. Kemudian yang keenam adalah gangguan setan di dalam diri itu melemahnya hati, minder, suka menghayal ngelamun. Ya, jelek punya anak-anak yang sering ngelamun, cepet-cepet jenengan suruh istighfar ya. Utarakan ngaji atau di ngajeni ya. Suka menyendiri, meneng ya. Kadang ditinggali. Anak yang diem tok, ya, ngempet biasa ya. Niku biasanya kena penyakit lambung. Ya. Mahe kumat karena banyak mikir. Anak diem itu kadang banyak mikir gitu. Nah, jadi kan harus perlu untuk diajak dia berbicara. Kemudian yang ketujuh, ciri gangguan setan itu adalah cepat lesu dan merasa capek. Apalagi buat aktivitas kerja. Nunggu toko, banyak kejadian pasien-pasien saya niku nunggu toko niku ngantuk epol. Itu bisa jadi salah satu godaan setan lewat sihir agar tokonya sepi. Setiap nunggu toko niku ngantuk, di rumahnya ndak. Jadi di Tanggul itu ada. Ya, dia di bengkel, ya, jual beli spare part dan bengkel besar dia di Tanggul. Setiap ke tokonya ngantuk. Nah, itu salah satu ciri gangguan sihir atau gangguan jin. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang ke-8, sulit konsentrasi ya, dan sering terganggu pikirannya. Jadi ada anak yang ketika belajar sulit konsentrasi dia, sehingga pelajarannya tidak karu-karuan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah habis diruqyah dikeluarkan gangguan jinnya, dia menjadi juara 1.
Jadi setan itu bisa mengganggu belajarnya anak-anak. Ya, termasuk juga bisa jadi mengganggu belajarnya bapak-bapak atau ibu-ibu. Jadi semuanya bisa terganggu oleh setan. Anake gak gelem sinau iki apa gangguan jin. Nggih sami menungso siapa saja yang gak mau belajar bisa jadi terkena gangguan setan. Jadi ngoten. Kemudian selanjutnya adalah yang ke-9, merasakan sakit yang tidak kunjung sembuh. Misalnya sering sakit kepala, nggih. Wonten sing sering sakit kepala nggih? Setiap sakit bodrek terus-terusan, sakrim nggih, pereda nyeri. Itu bisa jadi gangguan dan ini sangat banyak sekali orang yang sakit kepala kena gangguan jin. Sangat banyak, kathah. Jadi orang yang terkena yang diruqyah itu tidak harus gila, tidak harus kesurupan. Kita pun yang terkena yang sulit penyembuhan dengan obat-obatan yang lainnya bisa jadi kena gangguan. Okay. Setan itu bisa merasuk ke dalam kepala, ke jantung, ke perut, ke seluruh tubuh niki bisa sakit karena gangguan. Ada seorang yang kecelakaan sudah 2 tahun, seorang anak-anak yang usianya pada waktu itu sudah 21 tahunan. Tapi kakinya ini tasik pincang. Padahal di ronsen normal. Ya ternyata di ruqyah di kaki itu ada gangguan jin. Jadi ketika kecelakaan jin itu masuk ke dalam kakinya. Alhamdulillah dengan izin Allah habis di ruqyah jalannya normal. Nah, jadi sakit ngoten. Jadi kadang setan itu menyusup ke dalam jasad ketika kecelakaan. Okay. Ada seorang melewati barongan atau melewati daerah yang wingit, daerah yang gelap, tiba-tiba dia jatuh. Jatuh entah kakinya atau lengannya sudah normal itu masih sakit-sakitan terus. Lah itu perlu diruqyah. Itu bisa jadi ada gangguan yang menyelinap di dalam tubuhnya ketika kecelakaan. Jadi seakan-akan itu perkara medis. Padahal juga bisa non medis. Jadi ngoten. Kemudian selanjutnya adalah yang ke-10. Selanjutnya masih banyak, merasakan sakit kepala yang tidak kunjung sembuh. Kemudian telinga berdengung. Napa malih berasa entek, berdengung tambah nemen, nggih Bu nggih. Wih, entek berasa iki boleh. Tapi untungnya tanggal 6 saat ini nggih. Sing pegawai negeri. Kemudian pegel di bahu ini pegel linu. Lah itu juga bisa karena gangguan setan. Sakit gigi pun sakit gangguan setan dan ini sering kita temukan. Jadi jin itu menghuni di gigi yang lubang, yang kotor, karena setan itu senang pada tempat-tempat yang kotor, termasuk di gigi. Diperiksa, kok tidak mempan, kasih obat tidak mempan, ternyata di situ ada jinnya. Itu ada pasien yang seperti itu. Kemudian juga bisa di mata, mata kadang kurang terang, itu gangguan setan juga bisa. Caranya apa? Pegang mata, bacakan ayat kursi atau Al-Fatihah, tarik Allah agar mata menjadi terang lagi. Termasuk yang sulit tidur. Lek panjenengan sulit tidur, menemukan orang yang sulit tidur, pegang mata, bacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Saged mawon niku karena gangguan setan. Lek wis diruqyah kok ndak turu-turu, Bapak-bapak harus paham. Jenengan ruqyah ngambil teng dompet 1 lembar 100.000. Tempelaken teng. Sirip iki. Oh, aman belanjane. Nah niku kan sering dipakai teng vampir nggih. Lek ana napa vampir sing lewat kasih uang. Kemudian selanjutnya adalah lambung, ya, termasuk penyakit lambung itu sakit gangguan jin ya, Pak. Karena lambung manusia itu bisa jadi banyak kotornya. Kotoran yang terbuang melalui buang air besar itu kadang tidak cukup, masih lengket di usus.
Napa malih jaman sakniki makanan cepat saji niku banyak. Usia 40 tahun ke atas niku sebaiknya tidak banyak makan tepung. Sebaiknya gitu. Andai kata makan tepung pun juga harus ada untuk melarutkan ya agar bisa buang air besar. Ada namanya sakniki lek Senin urus-urus ya. Ya lek kuat lambunge, ada namanya jati Cina atau yang lainnya yang bisa dipakai untuk melancarkan buang air besar. Dan ketika lambungnya semakin kotor, setan itu semakin kerasan, semakin seneng. Jadi panjenengan hati-hati, lek sudah buang air besarnya sulit, tidak bisa tiap hari, kemungkinan besar ususnya kotor, setan kerasan di situ. Karena apa? Ada yang kesurupan tuh ternyata setannya seminggu tidak buang air besar. Jadi setannya nahan. Akhirnya tak kasih herbal untuk melancarkan, keluar enteng langsung. Jadi setannya itu, jinnya itu keluar lewat kotoran ke belakang. Ada yang keluar itu sampai ageng gitu, kayak bom atom gitu. Ada seperti itu. Jadi itu. Karena kebersihan di dalam tubuh kita pun juga perlu diperhatikan. Kadang orang itu lupa make up mengkilat, tetapi tubuhnya kotor di dalamnya. Karena makanannya bangsane sosis, cilok, saus, ya. Saus-sausan sakniki warnanya mboten keri to. Kadang warnane niku campuran pewarna macam-macam, kecuali jenengan double saus atau saus yang berkualitas lain. Jadi harus hati-hati. Makan pun jangan terlalu banyak. Ketika kepingin pun juga cepat-cepat dibersihkan. Kemudian selanjutnya adalah yang ke-11, yang ke-10 ya. Memandang remeh kegiatan ibadah itu termasuk gangguan setan. Lupa atau malas zikir kepada Allah. Malas majelis ilmu, malas mendengarkan tausiah, itu bisa jadi gangguan setan. Kemudian yang ke-11 adalah gangguan jin atau setan itu depresi tinggi, pikiran linglung sampai pada tingkat kesurupan. Nah, ini seringkali kita temukan. Walaupun si kesurupan itu bisa ngaji, wonten jin itu kata jin bisa ngaji. Kalau nanti kerugian itu kalau bacakan Al-Fatihah saged nirukan. Bacakan ayat kursi saged niru jinin, dan ayat-ayat yang lainnya saged niru. Saya kejar terus. Alhamdulillah baca surat Al-Jin waktu itu nggak bisa niru dia. Nah itu karena setan pun juga, jin pun juga banyak yang hafal Quran. Jadi ngoten. Kemudian selanjutnya yang ke-12 adalah sering merasa sedih secara tiba-tiba hingga menangis. Jadi ada pasien saya tawakkalun dulu itu, dia sering nangis di kamar mandi, di WC. Nah ini hati-hati, karena salah satu tempat tinggal jin itu di WC, di jeding. Jadi jangan sampai di WC, di jeding itu sering ngelamun, sering nangis. Nah itu bisa setan masuk, sehingga ketika dia diruqyah kesurupan. Nah, tak telusuri ternyata dia sering nangis di jeding itu tadi. Jadi harus hati-hati terjeding, jangan sering ngelamun. Nopo malih nyanyi-nyanyi terjeding. Kan wonten nggih, hati-hati juga nih jenengan nek nyanyi terjeding, mboten angsal nggih. Nopo malih karaokean terjeding nang WC. Jangan sampai. Berarti dia itu termasuk penyanyi kelas WC. Ya, kemarin kejadian ya. Sonorek telah menewaskan salah satu kru ya, karena kita pun akan dicabut oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya. Kita akan dicabut oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya. Syukur-syukur ketika dicabut sambil mendengarkan ayat Al-Quran, sambil ngaji, sambil sholat. Seneng mboten Bu? Oh seneng. Niku cita-cita kita husnul khotimah. Jadi ngoten. Jadi masih banyak ciri-ciri gangguan jin atau sihir di dalam tubuh kita niku.
niki masih pada poin yang ke-12. Menangis tanpa sebab, jantung berdebar-debar. Tidak mesti jantung yang berdebar niku karena sakit jantung, bisa jadi karena gangguan setan. Dan ini sering kita temukan. Nggih. Napa malih angsal bansos, kaget. Salah. Iku kaget gembira insyaallah. Dibetak sedikit langsung redek. Itu dua macam, gangguan jantungnya iya, kemudian setannya juga reaksi juga iya. Jadi pada intinya begini, apapun yang terjadi di dalam tubuh kita, penyakit apapun, Al-Quran itu memberikan solusi. Boleh utama pengobatan dengan cara Al-Quran, karena nama wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran itu sebagai obat bagi orang-orang yang beriman, yang percaya Al-Quran sebagai obat. Lakukan terus. Jenengan keluh pegang sirai, dodone dredeg pegang dodone, wetenge luwe nggih, pegang segone nggih. Pegang wetenge, bacakan ayat-ayat ketika perut kita sakit bukan karena lapar. Jadi terus itu dilakukan. Sambil ngaji, sambil baca Quran tiap hari, panjenengan pegang yang sakit. Itu salah satu cara untuk mengobati diri kita dengan Al-Quran, dengan ruqyah syar'iyyah. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pengobatan itu sebenarnya mudah kalau kita tahu, dan murah kalau kita tahu. Makanya kita itu investasi, bukan hanya sekedar investasi harta, bukan hanya sekedar investasi sawah, bukan hanya nyelengi sawah, tapi jangan lupa nyelengi kesehatan. Kalau enggak sehat, nunggu sakit ambruk entek kabeh sawah didol gawe pengobatan. Makanya jangan eman-eman berobat dengan cara yang sehat. Gunakan makanan itu sebagai obat sebelum obat itu menjadi makanan. Lek obat sebagai makanan, sekali ngunjuk obat biasanya pinten 10. Nggih mboten? Nggih. Sane gunakan makanan-makanan yang sehat, kurma, zaitun, nabatus sauda, wes macam-macam yang sehat. Sakit konsultasi kali Ustaz Mazhuri nanti apa yang sehat insyaallah. Jadi ngaten nggih, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama hidup yang nikmat itu hidup yang sehat, sehat lahir dan batin, nggih. Semoga kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan lahir dan batin ya, dan batin, dan masuk surganya Allah bersama-sama, nggih. Insyaallah mboten, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.